Shalom semua, selamat pagi. Terima kasih kerana menyertai ibadah online Gereja Damai Sejahtera pada pagi ini. Untuk maklumat semua, kita akan mengadakan perjamuan kudus dan bagi jemaat boleh ikut serta dengan menyediakan air dan roti masing-masing. Baik, sebelum kita mula, mari kita membaca iman rasuli bersama-sama. Dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah melalui online. Baik, sebelum kita memulakan ibadah kita dalam pujian penyembahan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu karena minggu ini juga kami dapat bertemu melalui online, ibadah online kami. Dan kami percaya Tuhan bersama-sama kami. Seperti mana Tuhan telah menjaga kami dalam minggu yang telah lalu dan sampai ke minggu yang ini. Yang baru ini Tuhan kami tahu Tuhan ada bersama kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Tuhan, saat ini sebelum kami memulakan acara ibadah kami Tuhan dalam pujian penyembahan, kami serahkan anak-anak-Mu yang melayani sebentar ini di dalam pujian penyembahan. Engkau urapi mereka menjadi saluran berkat-Mu, dan agar kuasa Tuhan turun tangan menyertai dalam pujian penyembahan musik yang ada, alat-alat yang ada diperguna pakai. Urapi semuanya Tuhan, agar semuanya untuk memuliakan dan memujikan nama Tuhan. Biarlah kami terus menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan kasih Tuhan yang begitu baik kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan, dan sebentar lagi juga nanti kami akan mendengar firman Tuhan. Dan terus apapun yang kami persembahkan hari ini, baik melalui pemberian kami juga Tuhan, baik melalui tanggung biasa kami, baik pemberian kasih, persepuluhan, apapun cara kami memberi, baik yang melalui tangan di rumah-rumah keluarga masing-masing, bahkan baik melalui daripada online dan sebagainya, transfer dan sebagainya, kami percaya Tuhan akan memberkati setiap apapun cara komitmen kami sebagai orang percaya. Kami percaya Tuhan memberkati setiap pribadi, jemaat kami Damai Sejahtera, dan saudara-saudara seiman sekeliling kami yang ingin memberkati kami dan memberkati gereja kami. Kami percaya Tuhan berkati mereka lebih dari segala-galanya. Terpuji nama Yesus, terpuji nama Roh Kudus. Kami menghancurkan segala roh di udara di bumi yang coba mengganggu suasana kami dalam ibadah online kami. Kami patah dan hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, mari pagi ini saya bawa kita semua untuk memuji dan meninggikan namanya, karena Dia Raja di atas segala raja. Memuji dan menyembah
dimanapun jemaatmu berada pada saat ini, di rumah mereka masing-masing Tuhan, agar Tuhan Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mengurapi mereka dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan hanya bagi nama-Mu, karena Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Oke, shalom, salam damai sejahtera dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan pada hari ini adalah hari di mana kita menjalankan perjamuan suci seperti mana yang gereja kita telah tetapkan bahwa kita akan mengadakan perjamuan suci seawal ataupun ujung bulan. Dan sebenarnya perjamuan suci ini kita telah adakan pada minggu yang telah lalu, tapi pada hari ini kita akan jalankan karena minggu lalu kita tidak dapat melaksanakan. Pada hari ini kita akan menjalankan perjamuan suci, dan sebelum itu kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada hari ini kami datang kepada-Mu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, telah menyertai, telah memimpin kami sehingga pada saat hari ini adanya kami adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, pada hari ini kami berhadapan dengan meja-Mu, dan kami berdoa supaya Tuhan menyertai kami. Roh Kudus Tuhan memimpin kami, agar melalui perjamuan suci ini kami menikmati berkat yang daripada Allah, dan agar kami diberkati oleh karena kuasa Roh Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan menyertai, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan agar setiap kami ya Tuhan mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami berdoa bagi acara perjamuan suci dan tim yang terlibat di dalam perjamuan suci. Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan setiap pribadi kami yang akan menikmati perjamuan suci. Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, sidang jemaat Kristus, baiklah terlebih dahulu kita memahami akan maksud perjamuan suci supaya menjadi berkat buat kita. Perjamuan suci adalah perintah Tuhan sendiri, seperti tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19 hingga yang ke-20, agar kita memperingati sengsara Tuhan Yesus Kristus hingga Ia datang kembali. Dan juga perjamuan suci adalah sebagian ataupun sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita, orang yang berdosa. Sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, yang membayangkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya darah Tuhan Yesus, penebus dan keampunan dosa kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sengsara Yesus kepada kita. Manusia berdosa yang menjadi setru Allah kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita. Sehingga Yesus dalam kita dan kita di dalam Yesus akan menjadi kenyataan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sebelum kita berdoa, baiklah kita memeriksa diri masing-masing sambil merenungkan arti dan tujuan perjamuan kudus ini, supaya ianya mendatangkan berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 hingga yang ke-31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit,
dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau itu menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Nah, jika kita menguji diri kita sendiri, dan maka hukuman tidak akan menimpa kita. Kita akan mengambil roti dan juga air. Terimalah ini tubuh Tuhan, dan terimalah ini darah Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin menikmati jamuan Tuhan. Roti sebagai lambang tubuh dan air sebagai lambang darah. Dan biarlah semua ini ya Tuhan membawa kami untuk memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Semata-mata untuk menyelamatkan kami, menebus kami, bahkan menyucikan kami daripada dosa-dosa kami. Dan Tuhan, biarlah pada saat hari ini ya Tuhan, tak kala kami mengambil roti dan cawan ini, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, dan agar kami mengalami perubahan di dalam hidup kami, agar kami mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bekerjalah, berkaryalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita ambil roti kita dan kita angkat. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan. Kita angkat air cawan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, kami telah bersama-sama di dalam perjamuan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa di mana sekalipun kami berada, di dalam melaksanakan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, agar setiap pribadi yang terlibat di dalam perjamuan suci ini akan mengalami hadirat-Mu. Kuasa Roh-Mu Tuhan bekerja. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, dan biarlah Tuhan kami diberi kekuatan yang baru oleh karena kuasa Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulia nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Selamat pagi dan terima kasih kepada pujian penyembahan yang sudah kita sama-sama memuji menyembah Tuhan tadi sebentar tadi, dan tibalah waktunya kita untuk mendengar akan firman Tuhan. Sebelum itu saya akan bawa kita kepada doa sebentar untuk mempersiap diri kita dengan firman-Nya. Tuhan Yesus, tibalah waktunya bagi kami untuk mempersiapkan hati kami untuk siap mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami. Buka pintu hati kami untuk kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan yang berbicara pada pagi hari ini, baik untuk saya, untuk saudara seiman, kami yakin bahwa Ia akan mendorong kami, mengajak kami, memberi semangat kepada kami, dan memberi kami kekuatan untuk seterusnya, bahwa kami tidak akan pernah menyerah, dan kami tidak akan pernah mengalah, tetapi kami akan terus maju dan terus berjuang, terus untuk memuliakan nama Tuhan dalam segala sesuatu. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap hati demi hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus
Kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita dengan firman Tuhan yang dengan tajuk "Ini aku, utuslah aku." Pada 2 minggu yang telah berlalu, dan suara hati itu berbicara di dalam hati saya. Dia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Saya terus membuka di dalam firman Tuhan Yesaya pasal 6 dan ayat 1 sampai yang ke-8. Saat saya telah membaca itu, dan benarlah suara di hati saya berkata, "Ini aku, utuslah aku." Karena saya tahu dan percaya masing-masing kita telah mendengar apa panggilan Tuhan bagi kita semua. Masing-masing kita pasti ada panggilan tertentu bagi kita semua. Mengapa saya disentuh dengan kata "ini aku, utuslah aku"? Dalam setiap musim, dalam setiap masa, dan dalam setiap dimensi baru, kehidupan kita akan berganti dan bertukar waktu. Cara panggilan Tuhan itu juga boleh diubah dalam setiap masa, dalam setiap musim dan dimensi yang baru. Selama ini, dalam 6 tahun lebih, saya sudah bersama-sama dengan anak-anak muda, pemuda-pemudi, student-student yang ada. Tetapi saat bulan 11 tahun lepas 2020, saya telah mempersiapkan diri saya. Saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apakah dimensi dan musim baru dalam pelayanan seterusnya yang Kau berikan untuk tahun 2021. Ternyata pada 2 minggu yang telah lalu, dan saya mendengar suara itu di hati saya secara lembut yang berkata, "Ini aku, utuslah aku." Dalam perkataan yang sedemikian, saya sudah sadar bahwa apa yang panggilan Tuhan bagi saya tahun ini berbeda daripada 6 tahun yang telah lalu. Jadi saya harus mempersiapkan diri saya untuk berkata, "Ini aku, utuslah aku." Yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-8. Dan kita membacanya ayat 1, dia berkata demikian, "Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci." Yang kedua, para serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Yang ketiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Yang keempat, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Yang kelima, lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Yang keenam, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku dan berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Sesuai daripada kebenaran firman Tuhan ini, dan sesuai dengan apa kesaksian yang saya telah sentuhkan tadi, dan saya membuat satu pertanyaan bagi kita, yaitu dengan berkata, mengapa kita diutus Tuhan? Mengapa kita diutus Tuhan? Saya akan menjawab 6 perkara saja, sesuai dengan pergerakan pelayanan saya sejak bulan 1 tahun ini yang jelas sampai ke bulan yang kedua. Sekarang kita sudah masuk bulan yang ketiga
tahun 2021. Yaitu yang pertama, mengapa Tuhan mengutus kita? Sebab Ia mau kita, ayat yang pertama, menyentuh hati yang terluka. Yang pertama, untuk menyembuhkan hati yang terluka. Mengapa kita diutus Tuhan? Adalah pertama, adalah untuk menyembuhkan hati yang terluka. Saat saya sudah mulai melayani bersama suami saya dalam Gereja Damai Sejahtera mulai bulan Januari 2021 ini, dan kami dua sudah berbagi pelayanan. Dan suami saya berkata, dan saya dalam pengembalaan dan kamu dalam penginjilan. Dan saat saya telah dipercayakan di dalam penginjilan, dan saya tahu pergerakan yang Tuhan lakukan itu berubah daripada 6 tahun yang telah lalu di antara anak-anak muda. Kali ini saya masuk ke rumah demi rumah, dan bukan hanya kepada anak muda saja, generasi muda saja. Yang Tuhan mau adalah satu keluarga yang harus dipersatukan. Jadi saya tahu bahwa pelayanan penginjilan itu adalah satu hal yang menggerakkan kita kepada musim yang baru, dimensi yang baru. Kita harus rajin turun padang, jangan tunggu di rumah, jangan tunggu pakai online, jangan tunggu khotbah di mimbar, tetapi kita harus turun padang. Tidak kira malam, tidak kira pagi, tidak kira petang, tidak kira siang. Kadang-kadang jam 2, jam 3, jam 3 pagi yang membuta. Call, minta apapun, itu harus kita lakukan. Karena kita telah dipercayakan untuk menyembuh hati yang terluka. Dia tidak kira di mana saat dan waktunya. Apa tujuan Tuhan ingin utus kita? Yang pertama, menyembuhkan hati yang terluka. Yang karena banyak yang hidup dalam keadaan yang terluka. Karena kalau mereka tidak akan disembuhkan daripada keadaan yang terluka, akhirnya timbullah benih-benih atau racun kepahitan di sudut hati manusia. Lukanya pasti banyak sebab. Bukan oleh kena terluka hanya satu pihak, bukan oleh kena terluka kepada satu bahagian. Banyak tempat membuat dia terluka. Terluka tempat kerja, terluka dalam keluarga, masalah keluarga, terluka dalam keadaan kerjanya, terluka dengan sahabat, terluka dengan kawan, terluka dengan orang yang dipercayai, dan banyak lagi perkara yang boleh melukakan hati seseorang. Orang yang sedemikianlah yang perlu disembuhkan. Hati mereka perlu disembuhkan supaya mereka tidak akan menyimpan lama benih-benih atau racun kepahitan di sudut hati mereka. Yang kedua, mengapa Tuhan utus kita? Apabila kita sudah menyahut, ini aku, utuslah aku. Karena yang kedua, mencelik mata yang buta. Kita diutus oleh Tuhan untuk mencelik mata yang buta. Yang agar mereka cepat disadari dari segala jalan hidup mereka yang salah. Kalau kita tidak siap untuk diutus oleh Tuhan, pergi dan diutus oleh Tuhan, bagaimana kita dapat mencelik mata orang yang buta? Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Sama-sama akan jatuh. Yang memerlukan kita, yang sudah siap, yang telah dikuduskan oleh firman, yang telah diurapi dengan minyaknya yang baru. Dan kitalah yang telah mengatakan, ini aku, utuslah aku. Dan kita inilah yang harus pergi untuk mencelikkan mata yang sudah buta, agar mereka tidak akan jatuh di dalam dosa mereka terus-menerus, dan bawa mereka kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, kita diutus oleh Tuhan juga membawa terang Tuhan yang ajaib kepada mereka. Kitalah yang membawa terang Tuhan yang ajaib itu kepada mereka. Yang hidup yang penuh dengan kegelapan pasti disinari oleh terang Tuhan. Setiap orang yang baru menerima terang Tuhan yang ajaib itu, pada mulanya dia tidak minta yang sangat tinggi. Dia pasti katakan, Tuhan terangi hatiku sedikit pun saja bolehlah. Apalagi apabila dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi,
bukan sedikit yang dia mau, yang lebih dalam lagi, yang lebih menerangi hidupnya lagi ke depan, itu yang dia mau. Tetapi biasalah orang yang baru sudah sadar dan jalan yang salah, dan pasti dia katakan, sedikit pun bolehlah, jangan tinggalkan saya Tuhan, terangilah hidup saya. Tetapi apabila dia akan dituntun dan menerima terang Tuhan yang ajaib, lama kelamaan dia mau yang lebih jauh lagi menerangi hidupnya, bukan untuk dirinya, untuk orang di sekelilingnya. Saudara, itu sebabnya kita diutus Tuhan untuk membawa terang yang ajaib kepada mereka. Yang keempat, yaitu kita diutus oleh Tuhan untuk mengasihi sesama. Untuk mengasihi sesama. Yang ke agar yang belum dapat mengasihi sesama akan dilatih, diajar, dibentuk untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita sudah siap diutus Tuhan, berarti kita boleh siap menjadi teladan yang akan menjadi praktikal, yang dapat diikuti oleh orang-orang sesama manusia yang sedang kita layani, yang sedang kita bawa. Dan kitalah orang yang pertama, kitalah orang yang pertama akan mengajar mereka bagaimana mengasihi sesama. Jangan pilih kasih, jangan pilih kasih. Sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan di gereja juga, jangan pilih kasih. Kadang-kadang hamba Tuhan akan menilai pangkat jemaatnya. Kalau jemaat yang kaya raya, dekati dia. Kalau jemaat yang miskin, jangan dekati. Itu bahaya. Itu akan merosakkan kepimpinan kita sebagai hamba Tuhan. Tetapi sesungguhnya, kalau jemaat kita itu orang kaya raya, dorong mereka untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Jangan tamak dengan kekayaan yang ada. Kalau yang miskin, dekati mereka. Kalau kita boleh tolong, tolonglah. Jangan tunggu mereka tolong kita. Kalau tunggu orang miskin tolong kita, tidak boleh, saudara. Tetapi bagi kita yang sudah tahu diberkati Tuhan, tolonglah. Jangan tunggu lebih, jangan tunggu ada lebih, jangan tunggu tidak ada komitmen bulan itu, minggu itu. Tetapi kalau kita dibebani dan disentuh oleh Roh Tuhan, lakukanlah. Mengasihi sesama, ia tidak kira siapapun mereka, ia tidak kira siapapun keadaan. Satu ketika saya masuk dalam satu keluarga, dalam beberapa hari dia akan pergi, keesokan hari dia akan pergi, dan lusanya ia akan dalam keadaan suasana akan melalui oprek. Saya melihat suasana keluarga itu susah. Selesainya saya buat doa dalam keluarga itu, suara di hati saya berbicara, berilah, berilah. Apa yang diberi? Yang dalam dompet saya waktu itu hanya 80 ringgit. Baru saya dapat berkat pada pagi tadi. Dan malam itu saya pergi ke rumah itu. Dia berbicara, berilah. Yang saya dalam otak saya sudah berjalan, dalam dompet saya hanya 80. Saya sudah ada plan dengan duit itu untuk beli ini, beli barang dapur, minyak kereta, sudah saya plan. Tetapi suara itu berbicara lagi dalam hati, berilah. Menandakan kasih kita kepada saudara. Saya tahu mereka susah. Ada keluarga-keluarga yang baik di sekeliling dia, tetapi mereka masih belum tahu mengasihi sesama. Jadi saya kasih tahu dengan seorang anak, ambil gelas dari dapur. Dia ambil gelas, simpan di meja. Saya lah, jom, mari kita sama-sama memberi. Karena satu saudara kita esok akan pergi ke hospital dan akan operasi pada lusanya. Mari kita sama-sama. Kami lagu kemurahan. Mereka tidak tahu lagu itu, tiba-tiba muncul dalam otak saya kemurahan. Dan tidak jauh lagi terlepas sudah saya terus kor. Ku berikan berkat Allah dengan senangnya, keangkuhan di dalamku. Kau hancur sudah, kau di sana, ku di sini. Berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Satu-satu mereka, anak mereka terus beri. Walaupun sebelum ini keluarga mereka penting diri, gaduh, teriak, tidak sopan. Tetapi kita hadir di sana. Kita diutus Tuhan untuk hadir di sana, untuk mengasihi sesama dan akan mengalir kepada mereka. Sekali sudah itu doa, saya tengok dalam gelas itu penuh dengan duit. Tapi tak tahu berapa jumlahnya lah. Ada 50, ada yang lebih itu, ada 10 ringgit, ada 1 ringgit. Saya tidak tahu seberapa itu, tetapi itu kita mengajar mereka untuk mengasihi sesama, membentuk mereka. Yang kelima, mengapa kita diutus Tuhan? Membawa perdamaian. Membawa perdamaian. Agar mendamaikan suasana yang sudah tercerai-berai. Ada keluarga-keluarga yang tercerai-berai. Itu sebabnya kita harus diutus Tuhan untuk mendamaikan mereka yang tercerai-berai.
Saya datang kepada satu keluarga dan mereka hidup sendiri-sendiri. Mereka saling menjahat. Saya konseling satu, dia menyalah satu. Saya konseling satu, dia menyalah satu. Satu ketika saya datang ke rumah itu, saya satu-satu kali kumpul mereka beranak. Dan rupa-rupanya semua sama. Dan malam itu saya berkata, kalau orang lain boleh berdamai, mengapa kita tidak boleh berdamai? Maukah kita menangis terus? Mereka kata tidak mau. Kalau tidak mau, ubahkan hidup kita tahun 2021. Jadikan diri kita suka tertawa, gembira. Latihkan dalam hidup, dalam keluarga, gembira dan tertawa. Puji Tuhan, mereka dapat connect pada sekarang ini. Yang kedua, agar mengampuni dan melupakan apa yang pernah menyakitkan hati mereka. Dan mulai mengampuni, mengajar mereka mengampuni. Jangan ungkit di kisah lalu. Oh, tahun 2015 dulu, tahun 2016 dulu, tahun 2017 dulu, siatu. Kita jahatkan orang, kita katakan dia jahat. Belum tentu saudara. Mungkin tahun 2021 ini Tuhan telah jamah dia. Jangan mengulangi, jangan mengingat apa yang telah membenci hati kita, menyakitkan hati kita. Kita ampuni. Lupa yang sudah berlalu-lalu. Jangan ingat, kitalah pembawa perdamaian. Mengajar mereka, jangan mengingatkan apa yang telah menyakiti hati kita. Mengajar mereka membawa perdamaian, mengampuni segala keadaan yang pernah terjadi. Yang keenam, bersatu di dalam kasih. Bersatu di dalam kasih. Karena kasih Tuhan, maka hidup kita akan bekerja sama. Kalau kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita pasti mau bekerja sama. Keluarga yang tidak mau bekerja sama, saudara yang tidak mau bekerja sama, tidak heran kita keadaan mereka seperti apa. Yang kedua, hidup sepakat. Betapa pentingnya hidup sepakat. Di gereja itu penting, kepimpinan pemimpin itu penting, dalam rumah tangga itu penting, sama berada itu penting, sama di kerja itu penting, di pejabat itu penting, dalam bisnis itu penting. Kalau sepakat itu ada, hidup dalam kesatuan itu juga penting. Hidup saling tolong menolong, jangan suka hidup sendiri-sendiri. Itu sangat penting. Itu sebabnya kita harus bersatu di dalam kasih Tuhan. Karena itu sebabnya kita diutus untuk membawa kita, mengajar saudara-saudara kita bersatu di dalam kasih. Oleh itu saudara, menjadi satu kesimpulan kita, saudara-saudara di dalam Tuhan, apakah kita sudah siap diutus Tuhan? Dengan langkah ini, dimanapun panggilannya dan talenta yang telah Tuhan percayakan kepadamu, apakah khusus untuk keluargamu, tempat gerejamu, tempat kerjamu, tempat bisnismu, tempat proyekmu, atau melalui hartamu? Kita telah diutus Tuhan untuk mendukung, untuk menyokong, atau menjadi pemberi dorongan kepada yang Tuhan telah utus. Oleh itu, kita percaya melalui daripada firman Tuhan pada pagi ini aku, utuslah aku. Dan kita akan buat satu lagu sesuai daripada tema ini. Semua ini kita pasti dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan panggilan tertentu kepada kita seperti Yesaya yang telah dipanggil Tuhan. Dengar suara Tuhan.
yang luka, mencelitkan mata yang buta, membawa kepada terang-Mu yang ajaib. Mengasihi sesamamu, membawa perdamaian, bersatu di dalam kasih Tuhan. Bersatu di dalam kasih, kasih, kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Haleluya Bapa Surgawi, haleluya ya Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Inilah aku, utuslah aku. Setiap pribadi kami ada panggilan tersendiri. Dalam keluarga, dalam gereja, dalam kepimpinan apapun di pejabat dan sebagainya. Inilah aku, utuslah aku. Jadikanlah kami seperti apa yang kami telah sentuh dengan 6 langkah. Supaya kami tahu di mana tujuan kami telah diutus. Supaya kami tidak sia-siakan peluang yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan Engkau masih mempercayakan kami dan telah mempersiapkan kami untuk menjadikan diri kami siap diutus untuk menjadi alat-Mu sampai ke hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempersiapkan keluarga kami masih siap untuk diutus Tuhan dalam apapun panggilan peranan dimensi musim yang berganti yang Tuhan berikan kepada kami. Ya tidak sama kepada musim-musim yang telah lalu, tetapi Tuhan membawa kami kepada musim baru. Tetapi kami percaya semua itu adalah panggilan-Mu. Biarlah kami setiap masa dan berkata, inilah aku, utuslah aku. Karena Yesus telah berkata, Tuhan sendiri telah berkata kepada Yesaya, siapakah yang harus pergi? Dan kami menjawab, pada untuk saat ini, inilah aku, utuslah aku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu semua yang terlibat sama mengambil bahagia dalam online pada hari ini. Sama-sama kami telah disentuh oleh Tuhan. Apa panggilan Tuhan untuk kami semua? Kami akan katakan, inilah aku, utuslah aku. Aku siap untuk pergi. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi, dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan menjadi berkat buat kita karena kita dipanggil untuk melayani apapun jenis pelayanan kita dimanapun kita berada, dan itu adalah panggilan Tuhan untuk pribadi kita. Mari kita berdoa. Dan Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di dalam ibadah kami sepanjang ibadah kami yang Tuhan berlangsung dari awal sampai pada saat ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami. Hadirnya Roh Tuhan di tengah-tengah kami memberi kami kekuatan dan semangat yang baru. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah pakai anak-anak kami di dalam praise and worship dan juga yang terlibat langsung di dalam ibadah kami, dan kami berdoa supaya Tuhan berkati mereka baik bagi firman Tuhan yang telah kami dengar dan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau pakai dia dengan kuasa Roh Tuhan untuk masa-masa yang akan datang ini. Tuhan, Engkau urapi dia dengan kuasa Roh Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin memberkati anggota gereja damai dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati Engkau. Tuhan kiranya menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau damai sejahtera. Dan Tuhan akan memberi kepadamu sukacita, dan Tuhan akan menyertai dimanapun Engkau berada. Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menyertai, melindungi dan menaungi Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan pulang dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan kiranya memberkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Demikianlah sesi ibadah kita pada hari ini. Jumpa lagi, Tuhan memberkati.